Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nurul Husna, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amrina Rosada, Rizky Muhammad Kahfi, dan Ruslawati. Di sini kami akan membahas materi tentang teori konstruktivisme. Submateri yang akan kami bahas pada video kali ini yang pertama A. Pengertian teori belajar konstruktivisme. B. Prinsip dasar dan konsep umum teori belajar konstruktivisme. C. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. D. Implementasi dan strategi teori belajar konstruktivisme. A. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi, pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini disajikan agar supaya lebih merangsang dan memberi peluang kepada peserta didik untuk berpikir inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal. B. Prinsip dasar dan konsep umum teori belajar konstruktivisme. Saveri dan Duffy, Goldman 2006 menjelaskan 8 prinsip-prinsip konstruktivisme, yaitu 1. Mengaitkan semua aktivitas pembelajaran dalam perkembangan kemandirian terhadap semua masalah atau tugas. 2. Mendukung siswa dalam perkembangan kemandirian untuk semua masalah dan tugas. 3. Merancang tugas yang otentik. Keempat, rancang lingkungan tugas dan pembelajaran untuk merefleksikan kompleksitas dari lingkungan bahwa siswa harus dapat menggunakannya pada akhir masa belajarnya. 5. Memberikan siswa kepercayaan dalam proses untuk mengembangkan solusi. 6. Merancang lingkungan belajar untuk mendukung dan menantang cara berpikir siswa. 7. Mendorong munculnya ide-ide dan melawan pandangan-pandangan dan konteks lainnya. 8. Memberikan kesempatan dan mendukung refleksi apa yang telah dipelajari dan proses pembelajarannya. Adapun beberapa pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum, yaitu 1. Siswa harus aktif membina pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 2. Siswa secara aktif dapat membangun pengetahuannya melalui proses saling mempengaruhi antara pengalaman belajar terdahulu dengan pengalaman belajar terbaru. 3. Siswa dapat membina pengetahuannya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada di dalam pikirannya. 4. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang siswa menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sebaliknya malah sesuai dengan pengetahuan ilmiah dan logis. 5. Sumber belajar yang disediakan harus mempunyai relevansi dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat siswa. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. 1. Biografi Jean Piaget. Jean Piaget
9 Agustus 1896 sampai 16 September 1980 adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. 2. Pandangan Piaget terhadap teori konstruktivisme. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama yang sesuai perkembangan mental anak, menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Konstruktivisme Piaget menekankan pada proses yang dilalui siswa untuk mengetahui sesuatu dan tahapan yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Piaget meyakini bahwa kecenderungan siswa berinteraksi dengan lingkungan adalah bawaan sejak lahir. Anak pada dasarnya memproses dan mengatur informasi dalam benaknya dalam bentuk skema. Skema adalah suatu struktur mental atau kognitif yang secara intelektual dapat beradaptasi dan berubah. Proses adaptasi berisi dua kegiatan. Pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan struktur pengetahuan dengan pengetahuan yang baru atau disebut asimilasi. Kedua, mengubah struktur pengetahuan yang telah dimiliki dengan struktur pengetahuan yang baru sehingga akan terjadi keseimbangan atau equilibrium. Dalam proses adaptasi ini, Piaget mengemukakan 4 konsep dasar yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Yang pertama, skemata. Manusia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia juga cenderung mengorganisasikan tingkah laku dan pikirannya. Hal itu mengakibatkan adanya sejumlah struktur psikologis yang berubah pada setiap fase perkembangan tingkah laku dan kegiatan berpikir manusia. Struktur ini disebut dengan struktur pikiran atau intellectual scheme. Dengan demikian, pikiran harus mempunyai struktur pikiran yaitu skema yang berfungsi mengadaptasi lingkungan dan menata lingkungan itu secara intelektual. Skemata dapat dipandang sebagai kumpulan konsep yang nanti digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Skemata ini senantiasa berkembang. Artinya, ketika masih kecil, anak hanya memiliki beberapa skemata saja. Dengan bertambahnya usia, akan terbentuk skemata-skemata yang banyak, luas, kompleks, dan beragam. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus-stimulus yang baru ke dalam skemata-skemata yang telah terinternalisasi dalam pikiran. Misalnya, seseorang belum mengerti akan arti dari pendidikan, tetapi sudah mengerti arti belajar. Ketika stimulus pendidikan masuk, maka akan diolah dalam pikirannya, dicocok-cocokkan dengan skemata-skemata yang telah ada pada struktur mentalnya. Karena skemata yang telah terinternalisasi adalah belajar, maka ia memaknai pendidikan seperti halnya memaknai arti dari belajar. Nanti, ketika ia telah memahami arti pendidikan, maka terbentuklah skemata pendidikan dalam struktur pikirannya. 3. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Proses kognitif tersebut telah menghasilkan skemata baru yang diperoleh dari pengalaman yang sebelumnya belum terbentuk dalam skemata lama. Artinya, skemata lama mengalami perubahan. Di sini, nampak perubahan secara kualitatif, sedangkan pada asimilasi terjadi perubahan secara kuantitatif. Artinya,
Pada saat akomodasi skemata mengalami pengembangan dan menjadikan skemata seseorang lebih sempurna. Jadi, pada hakikatnya, akomodasi menyebabkan terjadinya pengembangan dan perubahan skemata. 4. Keseimbangan atau equilibrium. Dalam proses adaptasi terhadap lingkungan, individu berusaha untuk mencapai struktur mental atau skemata yang stabil. Stabil dalam artian ada proses asimilasi dan proses akomodasi yang seimbang. Seandainya hanya terjadi proses asimilasi, maka yang terjadi pada seseorang yang bersangkutan hanya akan memiliki beberapa skemata global dan tidak dapat melihat perbedaan antara berbagai hal. Sebaliknya, jika hanya proses akomodasi yang berjalan secara kontinu, maka individu akan hanya memiliki skemata-skemata kecil saja, dan mereka tidak mempunyai skemata yang global. Individu-individu tersebut tidak akan bisa melihat persamaan-persamaan di antara berbagai hal. Itulah sebabnya ada keserasian di antara asimilasi dan akomodasi yang oleh Jean Piaget disebut dengan keseimbangan atau equilibrium. Dengan adanya keseimbangan ini, maka efisiensi interaksi antara anak yang sedang berkembang dengan lingkungannya akan tercapai dan terjamin. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, sensori motor. Dari umur 0 sampai 2 tahun. Gambaran, bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Contoh, anak diajak oleh orang tua untuk mengenal angka terlebih dahulu melalui pengamatan gambar atau permainan puzzle angka. Kemudian, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghitung dengan jari, mainan, dan permen, sehingga anak dapat menghitung benda yang dia miliki dan mengingat apabila ada benda yang ia punya hilang. 2. Operasional. Pada umur 2-7 tahun. Gambaran, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi sensor dan tidak fisik. Contoh, anak-anak baru hanya diperkenalkan dengan bentuk. Pada materi bangun ruang, mengenai bola cukup pada bentuknya, contoh aplikasi sekitar, serta warna jika ada. Misalnya, anak diajak untuk mengamati beberapa bola berukuran kecil dengan warna yang berbeda, warna kuning dan hijau. Kemudian, anak diberi pertanyaan, warna bola mana yang lebih banyak? Kemungkinan jawaban masing-masing anak berbeda. Hal ini terjadi karena anak masih sulit untuk menggabungkan pemikiran keseluruhan dengan pemikiran bagiannya. 3. Konkret operasional 7-11 tahun. Gambaran, pada saat ini, anak dapat berpikir logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Contoh, para siswa SD atau MI sudah belajar tentang penjumlahan dan sudah menguasai penjumlahan seperti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Pada pembelajaran tentang perkalian, guru dapat mengawali kegiatan, misalnya dengan menunjukkan adanya 3 tempat pensil yang masing-masing berisi 2 pensil. Ketika guru meminta siswanya untuk menentukan banyaknya pensil yang ada, maka diharapkan para siswa akan dengan mudah menentukan jawabannya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan siswa dan dapat diterima guru untuk menentukan hasilnya, yaitu pertama, dengan membilang dari 1 sampai 6 atau 2 dengan menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Setelah itu,
Guru lalu menginformasikan bahwa notasi lain yang dapat digunakan adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Hal ini menyebabkan siswa paham bahwa penjumlahan berulang dapat disebut juga dengan perkalian. 4. Formal operasional 11-15 tahun. Gambaran, anak remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan logis. Pemikirannya lebih idealistik. Contoh, apabila dihadapkan kepada suatu benda berbentuk kerucut, seperti halnya ia ingin mengetahui volume dari topi ayahnya yang berbentuk kerucut. Lalu, ia mengukur topi tersebut dan memperoleh tinggi dan jari-jari kerucut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka guru sudah terlebih dahulu memberikan konsep kepada siswa mengenai bangun ruang atau volume kerucut. D. Implementasi dan strategi teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme mendalilkan bahwa pengetahuan tidak mungkin ada di luar pikiran kita. Faktanya tidak mutlak dan pengetahuan tidak ditemukan tetapi dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman. Asumsi dasar dan prinsip-prinsip pandangan konstruktivis belajar yaitu: 1. Belajar adalah proses yang aktif. 2. Belajar adalah kegiatan yang adaptif. 3. Pembelajaran terletak dalam konteks di mana hal itu terjadi. 4. Semua pengetahuan adalah pribadi dan perbedaan. Istilah ini memberitahu bahwa informasi tersebut dikonstruksi oleh siswa. Dari prinsip-prinsip pandangan konstruktivis di atas, strategi belajar yang dapat diterapkan ada beberapa strategi, yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif, dan generative learning. Contoh implementasi terhadap pembelajaran materi belajar konstruktivisme adalah, misal, pada materi bangun ruang. Guru memberikan tugas kepada murid untuk membuat kelompok dan mendiskusikan tentang materi pembelajaran bangun ruang. Setiap siswa diberikan bangun ruang yang berbeda-beda seperti bentuk rumah adat atau monumen nasional. Kemudian, siswa disuruh mempresentasikan bangun ruang apa yang terdapat pada bentuk yang diberikan kepadanya. Jadi, di sini siswa dituntut aktif berdiskusi dan memberikan pendapatnya. Baiklah, sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.